Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, itu mobil bapak kok lampu yang ada di dashboardnya kedap-kedip ya? Lampu yang mana, Pak? Di sini, bapak tunjuk. Sini. Ya, Pak. Yang mana? Coba nyalakan. Ini loh, dari tadi nyala terus ya? Tuh. Waduh, kalau itu kayaknya ada yang rusak, Pak. Waduh, padahal besok bapak ada meeting sama Mr. Osas UVV dari Zimbabwe ini. Lusa kan kita juga mau nengok Simbah Kejonggol. Iya sih, Pak. Kamu bisa benerin nggak itu? Ya tak tanya Pak Guru dulu kalau gitu. Oh ya udah, tanya guru. Ditelepon. Iya, Pak. Ya. Baik. Ada pulsa nggak? Ada. Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa Mas Janu? Begini, mobil Bapak saya itu di indikatornya itu ada yang kedip, Pak, lampunya. Saya kurang tahu itu masalahnya apa. Besok kalau bisa Bapak bantu saya untuk memperbaikinya, Pak. Oh gitu. Ya udah gini aja. Mobilnya besok dibawa ke sekolah saja. Nanti kita bisa gunakan untuk pembelajaran gitu ya, pembelajaran tambahan di sekolah KPM praktek gitu ya. Oh ya, Pak, baik. Besok saya bawa ke sekolah, Pak. Terima kasih, Pak Mukidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Besok suruh bawa ke sekolah, Pak. Oh ya udah, bawa aja. Biar besok bapak naik ojek online aja. Ya udah. Sekarang bapak tak istirahat dulu ya. Baik, Pak. Baik. Ya. Untuk selanjutnya kita akhiri. Oh ya, mohon maaf Bapak lupa. Kemarin Mas Janu itu telepon Bapak ya. Telepon saya kalau mobil Bapaknya itu ada trouble ya. Nanti setelah KBM ini selesai ya, itu mau Bapak berikan materi tambahan. Kita coba perbaiki mobil Bapaknya Mas Janu. Ada yang bersedia ikut? Pak. Oke, Mas Dimas. Saya juga, Pak. Oke, Mas Ali. Mas Ali. Ini, Pak. Kemana? Ada bicara. Oke, tidak masalah. Ya berarti nanti yang bersamai Mas Janu, Mas Diki sama Mas Dima. Gitu ya. Ya. Baik semuanya, siap dan. Oke, kita masuk dalam mobil ya. Kita coba cek permasalahannya itu di mana. Baik, Pak. Kuncinya mana Mas Janu? Kunci mobil. Ini, Pak. Oh, ini mau cek kok kunci mobilnya. Kita coba cek kunci kontak, kita on kan. Cari lampu indikator yang berkedip. Mana Mas? Ini pak. Nah ini untuk lampu indikator seatbelt. Kalau seatbelt pengemudi belum dipasang itu akan berkedip. Kita pasang ya. Nah itu bukan masalah pada engine ya. Yang lain? Yang itu Nah berarti itu pak. ini ya. Nah ini yang berkedip. Ini namanya lampu indikator untuk fuel filter. Namanya fuel filter warning light ya. Itu ya. Ya. Oke, berarti memang mobil ini ada trouble atau ada masalah. Oke, sekarang mobil kita hidupkan. Apakah lampu indikator itu masih tetap berkedip atau mati ya? Nah, Masih, ternyata masih berkedip. Berarti memang mobil ini ada masalah, ada trouble pada sistem bahan bakarnya. Itu ya. Terus masalahnya apa, Pak? Nah, masalahnya kalau lampu indikator ini berkedip itu berarti ada masalah pada water sedimenter. Gitu ya. Ya pak. Oke, Siap. kita matikan terus kemudian kita cek di mesin. Ya Mas, kalau di silakan Mas, ini Mas, dibuka. Buka mobilnya. Oke, sebelum saya tunjukkan, tolong dipasang dulu ban cover dan jangan lupa tetap pakai sarung tangan, ya. Siap, Pak. Nah. Oke, gimana? Sudah terpasang semuanya? Sudah, Pak. Oke, bagus. Baik, Bapak tunjukkan sekarang. Ini Mas, yang namanya fuel filter unit itu ini.
Ini adalah saluran masuk bahan bakar dari fuel tank atau tangki bahan bakar. Dan ini saluran keluar bahan bakar yang menuju ke supply pump, kemudian ke common rail. Ini namanya priming pump, fungsinya untuk memompa bahan bakar di dalam sistem, gunanya pada saat kita mengeluarkan udara dari sistem secara manual. Kemudian ada dua switch, yang ini namanya clocking switch, fungsinya memberikan informasi bila terjadi masalah pada elemen saringan bahan bakar yang ditandai dengan menyalanya fuel filter warning light pada dashboard. Dan yang bawah ini namanya water sedimenter switch, fungsinya memberikan informasi bila jumlah kandungan air dalam unit fuel filter sudah mencapai batas maksimum yang ditoleransi, ditandai dengan nyala berkedip fuel filter warning light pada dashboard. Lepas terlebih dahulu kabel dari terminal negatif baterai, kemudian lepas soket dari clocking switch, lepas soket dari water sedimenter switch, selanjutnya lepas saluran atau selang input dan selang output bahan bakar. Sekarang angkat dan lepas unit fuel filter. Lepaskan baut penguras dari fuel filter unit untuk menguras solar. Sudah saya kuras, Pak. Oke, sip. Sudah ya, sudah pasti kencang ya ini ya. Oke, selanjutnya kita pasang di ya. Siap, Pak. Oke, ini sudah selesai kita kuras ya. Tapi sebelumnya Mas Janu, ini filter di dalam ini sudah pernah ganti belum ya? Kayaknya belum pernah. Belum pernah ya? Jadi pertama kali belum ya? Oke, kalau gitu coba cek di kartu sakit berjalan Ya. kalian ya. Oke. Oke, tolong Mas. Nah ini harusnya pergantian fuel filter itu di kilometer 57.000 ya. Coba cek sekarang di Odo itu sekarang berapa ya? Berapa Mas? Sudah 58, Pak. 58.000? Iya, Pak. Oke, berarti itu sudah melebihi 1000 km Mas ya. Harusnya diganti pada saat KM 57 ya. Berarti harus ada pergantian pan. Filternya harus ganti, filter bantalan, filter kolam. Itu ya? Iya, Pak. Tanya, Pak. Ya, gimana Mas? Kalau tidak diganti gimana, Pak? Kan kalau pas nggak punya uang gitu. Nah ini tuh resikonya, punya mobil itu ya berarti harus bisa merawatnya. Kalau nggak bisa merawat nggak usah punya mobil saja, gitu ya? Ya, sama. Itu ya. Jadi pentingnya fuel filter itu sebagai penyaring kotoran dan uap air. Ya, uap air apa? Dalam bahan bakar. Itu fungsi fuel filter ini. Ya, filter bahan bakar. Itu ya. Selain untuk itu Pak, selain untuk menyaring, Nah, jadi bahan bakar pada mesin diesel itu di samping sebagai fungsi utamanya sebagai bahan bakar itu juga sebagai pelumas ya. Pelumas apa? Pelumas komponen sistem bahan bakar tersebut ya. Contoh misalkan injektor ya. Terus kemudian apa lagi Mas? Supply pump. oh pompa bahan bakar Pak ya? Iya. Terus ada common railnya gitu ya. Itu pentingnya juga. Nah kalau tidak dilakukan servis berkala ya, kalau tidak misalnya kita abaikan ini, misalkan nanti sampai bapaknya Mas Janu lupa sampai 30.000 ya lebih ya. Jadi itu nanti akan berakibat pada part yang lain, komponen yang lain. Oke. Jadi
harusnya posnya itu kita cuma ganti fuel filter saja kan. Tapi kalau misalkan ini diabaikan akan terjadi pergantian part-part yang lain. Tentunya pos atau biaya itu akan lebih itu ya. Ya ganti aja Jan. Gimana Jan? Ya kalau beli banyak apa Pak? Bawangnya enggak? Empat mau bawang dari total aja ya. Jangan lupa sesuai dengan spek mobilnya ya. Bilang sama yang pelayan tokonya ya. Baik Pak. Hati-hati copet. Tadi Jan. Gimana Mas Janu? Ini Pak. Dapat? Itu ya, sesuai spek mobilnya. Iya Pak. Ini namanya box filter. Filternya di Dalam. filter. Jadi ya. Kendorkan mur pengikat antara case dan kap unit full filter. Bila terasa keras, bisa dibantu menggunakan obeng min dengan mencongkel pada bagian ini. Kendorkan sampai lepas menggunakan tangan. Lepas kap full filter dari case-nya. Kemudian lepas elemen saringan bahan bakar dari kapnya. Periksa kondisi elemen fuel filternya. Pak, sebenarnya ada seperti ini Pak. Ini bengkok. Iya, ini sudah harus ganti memang, dan ini juga sudah kita total tadi. Iya. Nah, iya, ini memang harus diganti. Ini juga seperti kondisinya, visinya juga sudah ganti. Oke, silakan diganti. Bersihkan full filter unit. Pasang seal perapat atau o-ring yang baru pada elemen saringan bahan bakar. Pasang elemen saringan pada kap unit fuel filter. Pasangkan kap dengan case-nya. Kencangkan mur pengikat dengan tangan. Perhatikan tanda pada mur pengikat, sesuaikan dengan case dan kap. Pasang unit fuel filter kembali. Pasang selang atau saluran input bahan bakar. Lakukan pemompaan dengan menggunakan priming pump secara manual hingga solar yang keluar tidak mengandung udara. Pasang selang atau saluran output bahan bakarnya. Pasang switch water level sedimenter. Pasang kembali kabel terminal negatif baterai. On-kan kunci kontak selama minimal 3 detik untuk mereset. Kemudian pasang konektor clocking switch. Pompa kembali priming pump sampai terasa keras pompaannya. Kemudian starter. Periksa indikator di dashboard apakah sudah normal kembali. Gimana Mas Janu? Lampunya sudah berkedip lagi? Oke, mantap. Kita sudah sukses untuk memperbaiki mobil bapaknya Mas Janu. Tadi problemnya pada apa Mas Janu? Filter. Pada filternya, pada water tadi dan filternya. Jadi ada sedimen ya, sedimen pada bahan bakar itu yang mengganggu. Ya, itu harus dibersihkan. Ingat pesan Bapak, lakukan servis berkala secara rutin. Mas Janu, Ya Pak. Apa? kembalikan uangnya ya. Ya. Udah beres mobilnya. Sudah Pak. Bisa buat jarak jauh.
Bisa Pak, Yaudah. karena filter solarnya udah baru. Oh siap. Yaudah kita ke Jonggol sekarang. Siap. Gas. Siap.